Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Idaha, NIM 12211124876, kelas TIPA 4B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ancaman keanekaragaman hayati dan solusinya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah biodiversitas. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang dampak mencairnya es di kutub akibat pemanasan global. Mencairnya es di kutub merupakan salah satu dampak nyata dari pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat, termasuk di wilayah kutub utara dan kutub selatan. Naiknya suhu mengakibatkan mencairnya es laut yang merupakan lapisan es yang terapung di lautan di wilayah kutub. Selain itu, pemanasan juga menyebabkan mencairnya gletser dan lapisan es yang menutupi daratan di Greenland dan Antartika. Proses mencairnya es ini terus berlangsung dan diperkirakan akan semakin cepat seiring dengan meningkatnya suhu bumi. Adapun dampak mencairnya es di kutub bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem di bumi yaitu es di kutub selama ini menjadi habitat penting bagi banyak spesies flora dan fauna. Maka dari itu, dampak mencairnya es di kutub juga bisa menyebabkan hilangnya habitat dan kepunahan sejumlah spesies. Adapun contoh spesies yang beresiko punah akibat mencairnya es di kutub, yang pertama beruang kutub. Beruang kutub sangat bergantung pada lingkungan es laut untuk berburu mangsa utamanya, yaitu anjing laut. Es laut ini menyediakan platform bagi beruang kutub untuk berburu, beristirahat, dan berpindah tempat. Namun, pemanasan global telah menyebabkan pencairan es laut yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Akibatnya, beruang kutub harus berenang jarak yang lebih jauh dan tinggal di darat lebih lama untuk mencari mangsa. Hal ini menyebabkan beruang kutub kehabisan energi dan berat badan yang berkurang. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan beruang untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Yang kedua, penguin. Mencairnya es di kutub memiliki dampak signifikan bagi populasi penguin. Penguin membutuhkan es laut untuk bersarang, berkembang biak, dan mencari makanan. Dengan mencairnya es laut, habitat alami mereka semakin berkurang dan membuat penguin harus berpindah lebih jauh untuk mencari makanan yang sesuai. Penguin memangsa ikan, krustasea, dan hewan laut lainnya yang hidup di bawah es laut. Ketika es laut mencair, sumber makanan mereka menjadi lebih jauh dan sulit dijangkau, menyebabkan penguin harus berenang lebih jauh untuk mencari makanan. Dengan berkurangnya habitat yang tersedia, penguin harus berkompetisi lebih ketat untuk mendapatkan tempat bersarang dan mencari makanan. Hal ini dapat meningkatkan stres dan menurunkan tingkat keberhasilan reproduksi penguin. 3. Rubah Arktik. Mencairnya es di kutub memiliki dampak yang signifikan bagi rubah Arktik. Rubah Arktik membutuhkan lingkungan tundra dan padang rumput yang bersalju untuk berburu dan bersembunyi dari predator. Dengan mencairnya es di kutub, habitat alami mereka semakin berkurang dan menyebabkan rubah Arktik harus mencari wilayah baru yang sesuai. Rubah Arktik adalah pemangsa oportunis yang memangsa lemming, burung laut, dan spesies lain yang hidup di lingkungan es kutub. Ketika es mencair, ketersediaan mangsa ini berkurang, memaksa rubah Arktik untuk beradaptasi dengan sumber makanan baru atau bermigrasi ke daerah lain. Jika perubahan iklim terus berlanjut dengan laju yang cepat, rubah Arktik mungkin tidak dapat beradaptasi dengan cukup cepat, sehingga meningkatkan risiko kepunahan spesies ini di masa depan. Berikut ini beberapa berita tentang dampak mencairnya es di kutub bagi keberlangsungan hidup hewan yang ada di kutub.
Pencairan es glasial di Antartika dan Greenland mempengaruhi arus laut, karena sejumlah besar air lelehan glasial yang sangat dingin memasuki perairan yang lebih hangat. Akibat dari proses ini, arus laut akan lebih lambat. Dampak mencairnya es di kutub bagi Indonesia yang mungkin akan terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, banjirop akan melanda pantai-pantai di Indonesia, seperti di bagian utara Jawa. Yang kedua, beberapa wilayah pesisir Indonesia akan terendam air karena banjir dan abrasi pantai. Yang ketiga, bencana banjir akan lebih sering terjadi di kota-kota Indonesia. Yang keempat, Indonesia akan kehilangan banyak daratan karena pesisir tenggelam dan pulau-pulau kecil lenyap. Kelima, sejumlah spesies khas Indonesia kemungkinan akan punah akibat bencana dan perubahan iklim. Yang keenam, luas perairan Indonesia akan melebar karena banyak daratan yang tenggelam. Yang ketujuh, terumbu karang di lautan Indonesia terancam punah karena air laut yang semakin asam. Adapun solusi untuk mencegah es di kutub mencair membutuhkan upaya kolektif global. Berikut ini beberapa hal yang dapat membantu pencegahan es di kutub mencair. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca atau GRK memerangkap panas di atmosfer bumi, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Beralih ke energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mendorong gaya hidup berkelanjutan merupakan langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, melestarikan hutan. Hutan memiliki peran penting menjaga keseimbangan iklim global. Hutan bisa menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer serta menyimpannya di dalam biomasa pohon dan tanah. Hal ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghambat pemanasan global. 3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Mendidik masyarakat tentang dampak mencairnya es di kutub dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan bisa menjadi langkah awal. Gunakan media sosial, platform edukasi, dan komunikasi untuk Tiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam. Mendidik masyarakat tentang dampak mencairnya es di kutub dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan bisa menjadi langkah awal. Gunakan media sosial, platform edukasi, dan komunitas untuk menyebarkan informasi tentang dampak mencairnya es di kutub. Yang keempat, mendorong kebijakan pemerintah lebih ramah lingkungan. Kebijakan pemerintah bisa menjadi faktor kunci untuk menyelamatkan lingkungan. Maka dari itu, masyarakat sipil harus lebih aktif lagi mendorong pemerintah menerapkan berbagai kebijakan lebih ramah lingkungan, terutama yang bisa menghambat pemanasan global. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.